tadi hakim menyampaikan dan sesuai yang kita pedomi bersama bahwa Perma nomor 1 2016 itu sifatnya mandatori wajib. Artinya wajib itu harus dilalui dan harus menghadirkan prinsipal. Yang pertama itu diatur di mana? Di pasal 6 ayat 1 bahwa prinsipal atau tergugat atau penggugat langsung harus hadir, dan kami menghormati persidangan. Kami menghadirkan prinsipal kami 2 orang, Top-Tovan ya, dan kemudian Bangun Sutoto ya, keduanya alumni UGM ya, asli lah begitu ya, asli. Ternyata Pak Jokowi tidak hadir ya. Lalu yang menarik, kami konsisten karena kami substansi dari masalah ini adalah prinsipal, supaya menghormati acara mediasi. Di pasal 7 itu disebutkan bahwa mediator wajib menghadirkan prinsipal, maka mediator di dalam pertemuan ketiga yang akan datang ya itu menginginkan adanya call conference, dan kami dari penggugat ditanya, kami siap mengatakan call conference ya, dan dengan cara apapun kami siap. Tetapi sepertinya dari kuasa T1, T2, T3 itu tidak bersedia hadir ya. Terus yang ketiga yang menarik bahwa kami tadi sudah menyampaikan resume, dan resumenya apa juga tidak boleh kami sampaikan. Begitu juga dari T1, T2 dan T3 juga sudah menyampaikan resume. Tetapi prinsip yang harus dipahami bahwa mediasi itu wajib menghadirkan prinsipal. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau prinsipal tidak hadir ya berarti dia tidak menghormati. Karena tidak menghormati ya berarti bisa dipastikan kemungkinan besar apa yang kami inginkan tentang ijazah itu tidak akan pernah terwujud ya. Dan sesuai dengan pernyataan awal ketika kami memasuki ruang pengadilan tadi, kami mengatakan kemungkinan besar deadlock. Ternyata persis. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman panjang mengikuti persidangan, tentu kita tahu arah sebuah persidangan ini apakah ongoing proses atau deadlock, dan sepertinya minggu ketiga besok deadlock. Silakan, mungkin ada pertanyaan yang khusus dari itu atau ditambahkan rekan kami. Ya, intinya begini teman-teman. Jadi dalam mediasi ini kan kepentingannya adalah perdamaian. Jadi perdamaian itu apa yang dihasilkan dalam mediasi adalah pertemuan antara prinsipal, yaitu prinsipal dari para penggugat, yaitu Mas Bangun dan Mas Top-Tovan, kepada para tergugat, yaitu Pak Jokowi, Prof. Ova, Prof. Wening, dan lain sebagainya. Jadi yang kami tuntut itu sebenarnya adalah hal yang sangat sepele. Jadi ketika kemarin di KPU itu juga sudah diberikan suatu ijazah yang digunakan untuk pencalonan, kemudian dari KPU pusat pun juga sama. Sebenarnya dalam mediasi ini kalau seandainya Pak Jokowi itu hadir dan menunjukkan ijazahnya, selesai. Ini ijazah saya, ya sudah selesai. Tetapi yang miris ya, jadi ketika kami ini bersidang di Pengadilan Negeri Surakarta ini adalah yang pertama, keprihatinan kami adalah kepada pihak kepolisian yang bolak-balik bahkan tadi pun juga sudah dipanggil yang terakhir kali ya dalam mediasi. Sebenarnya kami pun juga menolak kepada mediator, sudah tidak menggunakan haknya kok masih dipanggil. Tetapi kemurahan hati mediator itu sepertinya juga tidak diindahkan oleh lembaga penegak hukum sendiri, yaitu kepolisian, tidak hadir lagi. Dan sekarang ini juga Pak Jokowi, terus juga para tergugat, yaitu rektor UGM, wakil rektor, dan lain sebagainya, itu juga tidak hadir lagi. Jadi ini adalah catatan penting, dan ini adalah sebuah keprihatinan yang luar biasa ya. Jadi orang-orang yang kita anggap sebagai para pemimpin yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, tetapi hasilnya yang seperti kita lihat hari ini, yaitu tidak mematuhi hukum.
gitu. Disampaikan Yang hadir tadi siapa aja dari pihak? Yang hadir adalah para kuasa hukum dari penggugat, terus kemudian kedua prinsipal dari penggugat Hadir semua. hadir semua. Ya. Terus dari tergugat 1 hanya hadir kuasa hukumnya, tergugat 2 dan 3 kuasa hukumnya, tergugat 4 nihil, tidak ada yang hadir. Jadi prinsipal ataupun kuasa hukumnya tidak hadir, yaitu kepolisian. Tadi disampaikan alasan prinsipal tergugat tidak hadir nggak, Mas? Ya ada alasannya, tetapi kami tidak bisa menyampaikan karena itu kan sifatnya rahasia. Ya. Maka dari itu kami sampaikan bahwa siapapun, seluruh warga negara Indonesia yang hidup dengan atas nama warga negara Indonesia ya harus patuh dan taat terhadap hukum yang ada di Indonesia. Maka tadi saya sampaikan seperti itu. Kita miris. Ya harapan kami tinggal kepada majelis hakim. Semoga majelis hakim ini berpaham progresif, artinya tetap melanjutkan sidang, tidak berhenti pada mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak memiliki kewenangan. Nanti hancurlah reputasi keadilan. Karena apa? Karena posisinya ini sudah 3-0 ya. KPUD Kota Surakarta sudah menyerahkan ijazah, KPUD Provinsi DKI menyerahkan ijazah, KPUD RI pusat sudah menyerahkan, dan ijazahnya sama, ijazah yang bolong-bolong dan yang pasti bukan fotonya Pak Joko Widodo begitu. Jadi harapan kami tinggal terpulang pada hakim. Mudah-mudahan ini kita mendapatkan hakim yang progresif. Kalau dilihat mengawali sidangnya, hakim ini lebih perfect dibanding hakim yang menangani perkara 09. Semoga ya. Semoga. Ya, semoga begitu. Dan gini, ini kan juga pernyataan yang penting ya. Pak Jokowi dulu kan bilang kalau seandainya diminta oleh pengadilan akan ditunjukkan. Di sini tempatnya di pengadilan. Di sini kami menggugat sudah 2 kali, tapi sampai hari ini tidak pernah diberikan ijazah. Hari ini itu harusnya prinsipal itu hadir. Prinsipal menyampaikan sikap kaitannya dengan apa yang kami gugat, dan sebenarnya metodenya ada 2. Selain prinsipal itu hadir, bisa juga lewat kaukus ditanya satu-satu. Jadi penggugat ke prinsipal kami kepentingannya apa, tergugat 1, 2, 3 itu kepentingannya apa sebenarnya itu. Proses kaukusnya tidak jalan berarti? Tidak jalan karena sepertinya dari awal kami sudah sampaikan ke teman-teman, sepertinya mediator ini arahnya kepada deadlock. Ya. Dan ternyata betul kalkulasi kami memang arahnya deadlock. Ya. Jadi proses perdamaian nggak mungkin tercapai. Tidak mungkin tercapai, dan makanya harapan kami hanya kepada hakim. Hakimnya progresif, jangan hakim tiba-tiba mengatakan pengadilan tidak berwenang. Nah, yang kami takutkan kalau tidak berwenang nanti ada street justice. Nah, itu kan yang tidak kita kehendaki. Ya, oke, terima kasih rekan-rekan semua.